Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasib Dhani dalam acara podcast Gema Desa. Kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber masih seputar domba Garut ya. Ini beliau adalah Waeden Jagabaya. Apa kabar Waeden? Alhamdulillah. Beliau ini adalah penyelenggara dalam berbagai macam kontes bidangan domba Galut ya di arena laga seni ketangkasan domba. Apa yang di subscribe to apa my namanya channel di and also dari press apa this saja bell icon. mengenai ketangkasan domba itu, Pak? Kalau menurut saya gitu ya, untuk seni ketangkasan domba Garut kan ini ada dua macam event ya. Saya kan antara kontes dengan semi kontes gitu ya. Iya. Kalau misalkan di semi kontes itu cuma untuk satu wilayah, misalnya diadakan satu hari untuk satu minggu. Oh, itu semi kontes. Semi kontes gitu. Jadi di hari itu harus selesai gitu. Harus selesai gitu ya. Oh, Misalkan hari kan satu minggu, satu hari gitu ya harus selesai misalkan. Kalau disebutkan kontes itu kan kontes terbuka itu ada 2 hari dari Sabtu dengan Minggu gitu ya. Dari kan ada pembagiannya ya, misalkan dari Sabtu, misalkan hari Sabtu itu untuk khusus untuk kelas C. Kan domba itu ada kelas C, Ya. ada kelas B, ada kelas A. Oh, itu. Gitu. Itu kelas-kelas itu tergantung apa itu? Bobot. Oh, bobot badan. Bobot badan itu ya. Bobot badan misalkan kalau di kelas C itu dari 60 ke bawah gitu ya. Oh, 60 ke bawah, kelas C. 65 ke bawah gitu kan, 65 ke bawah kelas C. Kalau di kelas B dari 60 sampai 75 kelas B. Kalau kelas A dari 75 lebih ke atas gitu. Ke atas. Ke atas gitu, itu termasuk kelas A gitu ya. Bobot badan. Bobot badan ya. Berat badan. Berat badannya, berat badan. Kawan-kawan desa ya. Ya berat badan itu. Jadi untuk kontes mah itu kontes kan dua hari ya, 2 Sabtu dengan Minggu gitu ya. Kalau hari Sabtunya khusus untuk kelas C gitu ya. Oh iya. Kelas C. Hari Minggu untuk kelas Kelas B B dengan kelas A. Kelas A Oh, gitu. gitu. Jadi dua hari gitu ya. Terus yang ya kan dengan semi kontes dengan kontes itu secara penilaian itu hampir sama aja. Oh, cara penilaian sama. Sama, gitu. Baik kelas A, kelas B, atau kelas C sama saja. Sama aja, gitu. Apa saja itu yang ditilainya itu, Pak? Yang detail itu pertama misalnya yang detail gitu ya, untuk yang menilai gitu kan ada wasit, ada juri, ada pengawas pertandingan. Oh, itu Ya. di dalam Di dalam arena itu. arena itu ada itu kan untuk wasit misalkan untuk yang mengatur antara satu domba dengan dengan lawannya. dengan lawannya gitu ya, yang menentukan Di tengah lapang di tengah itu. lapang itu yang punya domba, yang punya domba itu udah Menyerahkan kekuasaannya ke wasit. ke wasit gitu ya, ke wasit. Kalau untuk kalau sama wasit berhentikan, udah berhentikan. Berhenti. Gitu. Jangan ada yang punya domba nggak bisa Nggak apa-apa apa-apa gitu, sih. itu yang menentukan. Karena kan wasit itu paling bertanggung jawab gitu ya. Oh, terhadap keselamatan domba itu. Keselamatan domba itu ya kan. Nah, berhubung misalkan kan domba sekarang nilainya gitu ya, nilainya karena kalau orang-orang kecil malah kalau sekarang kan Itu yang ditilainya apa saja itu? ditilainya itu satu kesehatan gitu ya. Kesehatan, terus ada gadang. Ada gading itu apa? Ada gadang itu Postur tubuh. postur tubuh dengan reng-reng kan. Reng-reng itu gayanya atau apa namanya? Bentuk badan ya, bentuk tanduk. Oh iya. Karena itu kan ada 2 kategori itu ya. Ada favorit tempur, ada yang kasusnya favorit tempur dengan tempur itu misalnya terus utama gitu. Kalau dari tempur itu kan penilaian itu reng-rengnya itu ada reng-rengnya sama ada garis itu dari 20 ke bawah. Oh, nilainya itu. Nilai itu reng-reng atau misalkan 20 ke bawah. Apa itu 20. Kalau kesehatan sama. Kesehatan sama. Sama 20 ya nilai. Kesehatan misalkan. Jadi nilai paling besar itu 20 kesehatan juga. Angka kesehatan dari 20 sampai 25 gitu. Oh, jadi 25 kesehatan. gitu ya, kesehatan. Kalau reng-reng atau gaya 20. Bukan. Salah maaf ya. Kalau dari kesehatan itu dari 1 sampai 10. Oh. Kesehatan itu. Nah, terus kalau misalkan untuk reng-reng penilaian dari 15 sampai 30. Oh, itu reng. Sampai 25. Sampai 25 itu reng-reng itu ya. Terus Kan reng-reng, reng-reng kesehatan dulu. kesehatan, Terus reng-reng. reng-reng, terus Terus
Pamidangannya. Terus bobot pukulan. Oh, ada bobot pukulan. Ada bobot pukulan. Terus keberanian. Ada di Makateria tuh. Oh, kesehatan, reng-reng. Iya. Terus ada pamidangan. Terus bobot pukulan sama keberanian. Oh, domba juga ada ya? Ada gitu. Ya, jadi untuk domba itu untuk di kontes kita kalau di kontes yang pertama dinilai sama Yuri, yang meskipun domba mau diadu mau enggak itu udah ada penilaian itu dari kesehatan sama reng. Itu udah pakem gitu, udah ditentukan. Belum ditangkaskan juga kan kelihatan gitu, udah masuk ke arena misalkan. Itu wasit itu udah menilai itu satu kesehatan dengan reng gitu pertama gitu. Udah masuk penilaian. Gitu. Oh, itu Pak kalau misalkan ini wasit nih sudah diserahkan ke wasit dan kriterianya ditentukan sama juri nih. Itu pukulannya atau misalkan berapa kali gitu, Pak? Kalau minimal berapa, maksimal berapa? Minimal. Atau tergantung situasi? Tergantung situasi. Tadi kan udah dibicarakan untuk yang menentukan itu domba layaknya untuk dilanjutkan. Karena kan sekarang dibatasi beda dengan dulu. Kalau dulu kan semuanya yang punya. Semuanya yang punya ya. Asal pada berani silakan saja. Kalau sekarang kan udah diatur ya. Dari 1 sampai berapa? 20 ya. 20 pukulan gitu ya. Terus misalkan wasit itu bisa menentukan layak diteruskan, layak enggak. Oh iya. Jadi kan domba itu mau masuk misalkan kan domba misalkan di konteks itu kan kalau misalkan kalau seperti orang gitu kan, seperti orang misalkan domba bisa bicara gitu. Kalau dibawa dari kanan itu urang teh embung dibawa ke gering gitu ya. Ya, nah kelihatan ya kalau misalkan kambingnya itu atau dombanya itu lagi sakit kelihatannya. Bagaimana kejelian yang mengurus termasuk bobotoh gitu ya, yang ngurus mereka yang urus di kanan gitu, apa domba itu layak untuk dibawa, apa domba itu untuk bisa dibawa ke lapang ke arena kalau enggak gitu. Karena kan domba misalkan yang jeli gitu ya, kalau yang jeli untuk dibawa kontes itu domba udah kelihatan, kalau yang sakit yang enggak itu udah kelihatan. Ya kan kalau misalkan dilihat di hidung juga. Kalau di kanan domba misalkan domba yang mau adu gitu ya, hidungnya kering itu berarti domba ada masalah itu di badannya. Oh itu gitu. Jadi harus jeli gitu. Kadang-kadang kan lain bobotan gaduh punya ternak gitu kan maunya kan ajang silaturahmi gitu. Ya memang saya lihat itu dari event-event seperti itu ada dua hal. Pertama ada nilai sosialnya yaitu silaturahmi. Kedua saya juga ngobrol itu ada nilai ekonominya ya. Oh jelas itu kalau misalkan sering menang dalam kontes itu kan. Iya. Itu beda ya. Beda. Misalkan seperti yang sekarang itu ya untuk bagaimana ada ekonominya gitu ya. Untuk misalkan kan di pamidangan itu ada lupa tuh saya kelewat tuh ya. Ada yang seperti latihan. Ada yang dorpers itu terlewat gitu ya. Sebelum karena kontes itu domba sebelum dibawa karena kontes itu ada latihan gitu ya. Ada latihan tiap minggu misalkan seperti di Cilawu kan ada di Dangiang, ada di Margalaksana, ada di bergilir ya. Gitu. Oh itu latihan itu Pak. Gitu ya. Latihan enggak sekunjung. Kalau di kita ini di daerah sini latihan itu berapa minggu berapa kali itu satu minggu itu? Kalau di Cilawu 1 minggu, 1 bulan itu berapa kali? 1 bulan. Kalau di Cilawu itu 1 bulan ada 3 kali karena ada 3 lapang. Cuma ada 3 lapang. 3 kali 1 misalkan di Dangiang, 2 dijaga di Margalaksana, 3 di. Oh, itu latihan semua. Nanti kalau kontesnya ditentukan tempatnya ada penentuannya ada gitu. Penentuan gitu ya. Kalau kontes itu bagaimana kesiapan yang punya pamidangan. Bisa misalkan anak saya misalkan punya pamidangan mau kontes baru permohonan ke DPC gitu, ke pihak DPC kabupaten organisasi gitu bahwa di Cilawu mau diadakan kontes apa disetujui atau enggak gitu. Dan memang tiap lapang itu ada yang disebut padepokan gitu ya Pak. Nah kalau misalkan padepokannya kalau dulu muncul padepokan itu kira-kira tahun 2015 waktu Ketua HPDKI Pak Deden Rohim. Oh, dibikin bentuk padepokan itu. Kalau dulu mah perseorangan saja gitu. Kalau bukan perseorangan, kalau dulu grup.
Kalau also press this bell icon. Ya, Cilawu itu dulu tuh bersatu gitu ya. Kalau mau keluar itu di Cilawu itu bersatu semua, dari yang mau dari Niang, mau apa sih bersatu. Jadi dipanggil itu bukannya perorangan, tapi perwakilan dari Cilawu. Oh, kalau dulu. Kalau sekarang muncul, kenapa dibikin Padepokan? Supaya lebih mengenal. Jadi supaya lebih mengenal gitu ya. Misalkan saya punya domba, nggak mungkin berenang terus mengikuti sama kacamata, lebih mengenal karena termasuk ekonomista gitu, ekonomi gitu ya, ekonomi. Kalau udah misalkan ada Padepokan seperti Pak Asep kan perlu domba saya gitu, domba saya misalkan perlu domba, langsung kan ke Padepokan. Ke Padepokan ya. Ada kontak-kontaknya kan. Ada kontak-kontak gitu. Jadi itu mempersingkat apa namanya? Hubungan ya, mempersingkat hubungan. Jadi enggak orang per orang, Padepokannya mana? Oh, gitu. Itu di Padepokan itu waktu Deden Rohim gitu ya, didata semua. Kalau nggak salah itu Kabupaten Garut. Masih ada Pak Deden Rohim? Masih ada. Sekarang jasa Pak Deden Rohim ini Padepokan itu. Selamat malam Pak Deden Rohim. Pak Deden Rohim itu sekarang kan ketua HPDK Pusat? Bukan. PHRI itu. Oh, PHRI. Perhotelan Pak Deden. Oh, iya pengusaha ya, pengusaha hotel dan restoran. Iya, Pak Deden Rohim sekarang. Dulu kan Pak Deden Rohim terus ke Papua, sekarang sama Pak Haji Riki Dewan. Haji Riki. Pak Dewan. Dewan. Sekarang ketua HPDK-nya Pak Haji Riki Dewan. Ya nantilah kalau ada waktu mungkin Pak Riki bisa berkenan, bisa hadir untuk ngobrol nih tentang organisasinya. Pasti Pak Riki itu kalau diundang pasti datang. Pak Riki itu orangnya siap itu, Pak Riki itu siap Pak Riki. Saya tunggu Pak Riki. Ya. Terus ini Pak, dalam istilah-istilah dalam kontes itu saya sering itu lihat apa sih pamilon, paminton, terus apa? Penggemar itu. Kalau pamilon itu yang punya Padepokan Pak. Oh. Yang punya Padepokan. Orangnya. Pamilon gitu ya. Pamilon, bukan domanya bukan? Bukan. Oh, orangnya pamilon. Misalkan si Jagat nih. Iya, misalkan punya Pak Agung gitu ya. Agung Jaya gitu masuk itu pamilon dari Padepokan, termasuk pamilon itu bisa diidentikan dengan Padepokan, dan bisa diidentikan misalkan Wadeden misalkan bawa ini apa namanya, bawa domba ini pamilon Jagabaya gitu. Gitu. Jadi disebutnya itu Padepokannya gitu. Jadi antara Padepokan dengan pamilon itu hampir sama gitu. Beda dengan penggemar gitu. Kalau penggemar itu orang yang menonton, yang ngeresep gitu, mencari nama gitu, meresep gitu, nama. Jadi kalangan dari anak-anak, dari pemuda, dari orang tua. Kan sekarang itu penggemar itu penonton bukan diidentikan dengan laki-laki semua. Iya, banyak betul, perempuan sekarang. Betul. Yang pernah kami kami wawancara juga kan pada waktu itu cewek, anak kecil, ABG senang domba Garut. Wah, itu mantap tuh. Kalau dulu waktu saya gitu ya ikut sama orang tua, karena kan saya itu sama orang tua, kita ada saya turunan gitu ya, tinggal turunan gitu ya saya. Jadi kalau dulu orang tua saya, ibu saya gitu ya, kalau dulu yang penggemar itu kebanyakan bapak-bapak. Betul. Abah-abah itu didampingi sama istri-istrinya. Iya. Pakai kabaya kan sekarang mah enggak. Masih terngiang saya juga Pak, waktu kecil dibawa sama Abah, punya kakek saya itu punya dulu Silayung. Iya, tahu. Silayung. Tahu itu Silayung, terus apa di Ciharus itu, di Ciharus juga kan. Padepokan Pila kan itu termasuk Padepokan. Oh, Padepokan Pila. Dulu kan yang paling terkenal di Cilawu, itu Pila. Oh, Pila ya. Pila ya. Yang punya Pak Agus itu ya. Pak Agus itu waktu domba yang paling mahal gitu ya di Cilawu itu punya Pak Agus. Iya, Pak Agus Pila. Ya. Makanya neraj jadi Pak Agus Pila. Padepokan Pila, Pak Agus Pila gitu ya. Betul, Waden. Iya gitu. Terus gini Pak Waden, saya itu kan lihat dalam posisi atau dalam acara kontes domba tangkas tersebut kan di sana itu ada iringan musik atau disebut nayaga, ada sinden. Itu memang dari dulu seperti itu gimana? Dari dulu kan, kalau dulu mah itu cuma kenang pencak gitu ya.
Oh, jadi di piringnya itu, di piring itu diiringi gitu. Diiringi gitu ya. Kalau misalkan kalau dulu kan kalau sekarang itu kan ada pongdut gitu. Pongdut betul, Pak. Pongdut. Sehingga timbul sini kalau ada. Betul. Kalau dulu kan ide kan kenang pencak. Betul. Kenang pencak itu. Tetapi saya jadi bertanya tuh kemarin yang saya wawancara itu ternyata orang Cimahi. Orang Cimahi itu. Itu kenapa orang Garutnya nggak ada? Anak-anak muda yang jadi seniman dangdut nggak ada, itu kenapa? Karena kan dikirain mungkin gitu ya, bukannya gitu atau kan penyanyi kan di Ciawi juga banyak gitu penyanyi dangdut gitu di Inteke kemarin nggak tahu gitu kan, dikirain gitu karena itu penyanyi identik dengan saweran atau bos. Saweran. Iya ya. Nah, itu unik, Pak. Setiap orang yang belaga atau pamilon itu disediakan tempat untuk joget dan di samping itu selalu sawer. Mungkin itu jenis hiburan mereka untuk menyenangkan hati mereka. Tapi itu bagaimana iringan musiknya, Pak? Oh, gitu. Iringan musik nggak enak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Jadi identik itu iringan musik itu supaya ada yang enak gitu. Yang enak gitu. Sound system yang bagus, iringan yang bagus. Bagus gitu. Kan yang guru-guru biasa mah untuk apa gitu. Jadi pamilon semua itu yang pertama misalkan untuk ke saya sekarang itu nanya itu jurinya siapa, wasitnya siapa, terus nayagana rombongan siapa. Sekarang yang yang sering diucapkan sama ini nayaga yang mana ini? Yang naga itu kan kalau saya sekarang yang lagi tren gitu, yang tenar. Oh, itu Dodi itu. Oh, Dodi. Nayaga mana Dodi? Wah, mau gitu. Mau bisa sindennya siapa gitu ya. Kalau dulu kan ada sinden gitu dari Bandung, ada sekarang udah almarhum Teh Neneng gitu ya, Teh Neneng gitu. Ngetop ya gue. Ngetop, kalau nggak ada Teh Neneng ngetop gitu ya. Kalau misalkan ada Teh Neneng, wah udah pokoknya heboh nih kakak. Karena kan dia gitu orangnya baik, gitu ya, orangnya baik ketika pamilon biasa gitu ya, baik itu enggak jutek gitu dia gitu ya. Terus posisi ini Pak Den, posisi bobotoh gitu ya, bobotoh. Yang suka gini-gini. Itu gimana itu, yang punya atau ada mendelegasikan orang? Kalau bobotoh gitu ya, kalau misalkan dari petani gitu ya, dari petani itu biasa dipakai yang ngurus aja seperti saya gitu ya. Kalau seperti saya kan kalau kelapa gitu misalkan ada kontes, ada laisan itu suka di saya gitu ya, di pegang sama saya. Tapi kebanyakan sekarang kan banyak penggemar domba, penghobi domba yang punya uang gitu ya, yang punya uang otomatis misalkan misalnya Pak Asep pengen seartos berikan mesar domba yang sudah jadi gitu, boleh jadi otomatis punya pegawai benar, punya pegawai gitu ya. Yang dari masuk bobotoh itu yang megang, yang dipercaya, yang merawat domba di waktu di kandang, waktu di lapang gitu. Sampai bobotoh itu tuh yang mulai dari kandang terus cari tandingan terus di lapangan itu. Oh, itu tanggung jawab si guru bobotoh. Terus satu hal Pak Den, satu hal saya itu lihat itu ini mungkin pemirsa Gema Desa di seluruh Nusantara juga ini jadi pertanyaan mungkin. Kenapa bobotoh nggak bisa menyentuh domba di ketika misalkan domba itu harus bergerak misalkan ditepuk ini. Nggak boleh, kenapa itu? Nggak boleh itu udah aturan mainnya seperti itu. Ya cuman gini-gini aja gitu. Ya gini-gini aja gitu kan. Kalau gini-gini itu kan domba ada domba yang ya kayak abal-abal gitu. Supaya abal-abal kan domba naluri itu domba tuh paling sudah instingnya bagus. Kan? Kalau ditebak gitu berarti muncul jalan mama kurang kudu mundur jauh gitu. Kalau gini itu. Kalau gini maju gitu kan serang gitu. Iya. Kalau misalkan di kontes gitu ya beda dengan latihan biasa gitu ya. Kalau di kontes itu ada aturan main. Kalau misalkan domba yang ditepak itu udah min itu nilainya. Oh. Udah min itu. Oh, misalkan domba yang disentuh maju gitu. Oh, itu udah min. Oh, jadi kurangi nilainya. Nilai. Ada seperti misalkan dikasih nilai 10 itu ketika disentuh ditepuk aja supaya bergerak gitu. Sekali misalkan 10 misalkan akan ada 3 yuri. Berarti umpamanya 3 yuri semua satu-satu udah 3. Oh, nilainya berkurang ya. Berkurang itu nilainya.
Jadi kan di tiap itu kontes itu udah ada aturan main gitu. Dan sekarang itu kan seperti bobotoh, terus itu ada penilaian tersendiri gitu. Jadi Yuri mah gitu ya, Yuri gitu. Segala aspek di lapangan itu dilihat gitu. Oh, juri Gitu dilihat. Terus kalau pengawas? Kalau pengawas itu yang mengawasi apa pemidangan itu layak. Gitu. Tidak seimbang, tidak gitu. Seimbang. Ada pengawas. Ada pengawas. Tapi pengawas tidak memberikan nilai ya? Enggak. Yang memberikan nilai cuma Yuri dengan tuh IP tuh. IP itu apa? IP termasuk sama Yuri itu. IP itu yang bertanggung jawab itu yang mengumpulkan misalkan dari Yuri 3 itu. Oh, IP itu yang mengumpulkan nilai-nilai dari juri. Gitu. Oh, itunya IP. Di Nakonte itu ada Yuri, ada IP, termasuk rekap itu. Rekaman komputer gitu. Komputer ya rekap. Jadi diambil sama IP, dikasihin sama administrasi yang merekap nilai. Dijumlah dulu sama IP. Dijumlah dulu sama IP. Apa misalkan di IP itu yang meneliti gitu ya, apa dia itu Yuri itu misalkan Yuri itu nilainya itu ada cocok atau enggak. Kalau misalnya enggak cocok sama itu bisa diperbaiki nanti gitu. Mau lebih, mau kurang gitu. Bisa itu Yuri itu. Yang menghimpun gitu ya, yang menghimpun, yang menjumlah, udah dijumlah baru udah cocok semua, misalkan kan ada 2 gitu ya. Jadi ya udah cocok misalkan nggak ada kesalahan gitu ya. Kadang-kadang kan pamilon itu yang punya domba itu seperti neliti dinas kesehatan, dinas regreng itu udah baku gitu, itu. Seperti pamidangan, bobot pukulan keberanian itu bisa berubah-berubah. Oh, itu bisa berubah-berubah, tiap minggu bisa berubah. Oh, tiap minggu itu bisa berubah tergantung fit atau moodnya domba gitu ya. Nah, kalau misalkan antara kesehatan antara adat gitu ya, ada yang disebut ranking. Iya. Kesehatan bisa robah. Bisa robah ketika di pertandingan selanjutnya gitu. Waktu kemarin misalkan kesehatan 9. Sekarang misalkan minggu sekarang misalkan ada titik sedikit misalnya titik kotor itu bisa kurang, bisa 8. Tapi kalau ada gitu udah baku. Terus ada satu hal lagi. Katanya kalau lawan tandingnya gak bener juga, ini udah kan itu ada wasit. Gimana ya wasit ya. Misalkan lawan tandingnya misalkan bereg lah, cek sudah sama bereg kan gitu. Itu kan gitu. Kadang-kadang gitu kan. Lah mau disebut lain milik. Oh, itu berpengaruh terhadap nilai kan? Lain milik gitu. Ya kan kan sekarang konten itu identik dengan hadiah gitu, Bos. Nah, ini mengenai hadiah. Gimana tuh hadiah, Pak? Hadiah gitu kan disebutkan kan kadang-kadang milik katanya milik, tapi kan milik teh rupa-rupa milik teh nukuwa misalnya nukuwa pengalaman gitu, milik itu mau ke kontes misalkan miliknya punya hadiah jadi juara. Terus non milik domba milikku selamat terus milik nih macam di napa binengan terus milik teh domba teh jadi pajeng atau milik macam. Oh, ada juga yang transaksi di lapang juga ada. Ada tuh banyak. Itu justru di kontes itu kesempatan kalau misalkan peternak dari kampung kan sekarang itu kan nggak merasakan untuk misalkan pendaftaran gitu ya. Yang penting kalau petani-petani itu identiknya kan dinilai ekonominya. Nilai ekonominya itu. Dia bisa bertransaksi di situ. Bertransaksi di situ gitu bisa gitu. Kadang-kadang kan misalkan saya punya domba, Kang Asep mau beli. Gitu. Lihat dombanya bagus. Udah bagus sampai kan kadang-kadang ada orang yang percaya, nggak ada yang nggak percaya gitu. Kalau di lapang kan kelihatan. Kelihatan kan sampai kan bawa ke lapang, adukan gitu. Bagus beli kayak gitu. Iya. Itu mah apa namanya? Kelihatan langsung ya. Langsung jadi dari ekonominya tuh kalau domba udah diadu kadang udah diadu udah bagus itu dari harga misalkan harga 5 juta bisa lebih dari situ ya. Kadang-kadang 2 atau 3 itu di kontes tuh. Iya. 2 atau 3 kali lipat ya. Apalagi misalkan domba bisa the best gitu ya. The best itu nilai yang paling tinggi. Ayat the best ada best of the best. Oh, best of the best. Kadang-kadang kan di kontes seperti sekarang misalkan dina Liga Garut gitu ya, yang sedang diselenggarakan untuk 12. Oh, sekarang yang diselenggarakan apa ini? Liga Garut itu Liga Seni Ketangkasan Liga. Piala. Udah berapa putaran di sekarang?
Sekarang baru 2 putaran. Oh, 2 putaran. Pertama di Padepokan di Arlamba Rancabango. Yang kedua di Arlamba Gagak Keranjang. Oh, Gagak Keranjang. Oh, yang kemarin. Kalau besok kalau misalkan mudah-mudahan nggak ada halangan apa-apa, misalkan besok itu rencana putaran ketiga itu di Katumiri. Jadi kira-kira berapa putaran itu? 12 putaran. Oh, 12 putaran. Kalau nggak ada halangan apa-apa gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Untuk di antusias diadakan Liga Garut itu bukannya ya peternak tuh. Peternak itu antusias supaya antusias peternak itu dari ketua gitu untuk mengangkat peternak yang kecil, tidak ada yang kecil gitu ya, yang kecil peternak itu jadi cita-cita ketua apalagi Kabupaten Garut yang sekarang itu masih muda gitu. Diadakan Liga Garut itu untuk mengangkat peternak yang kecil. Oh, liga itu tujuannya itu. Tujuan gitu ya. Jadi gitu yang menyebabkan kadang-kadang kalau misalkan jangankan jadi the best menang sapi. Kalau gitu kan juara ketiga, juara keempat, juara kelima itu kan udah ada sertifikat. Oh, itu ada sertifikat. Ada sertifikat. Itu sertifikat itu berharga tuh. Oh, itu pertama bentuk keikutsertaan, kedua bentuk bentuk nilai ya. Karena ada nilainya di sana. Nilai gitu kan. Bisa kelihatan. Oh, iya. Itu kan kan nggak bisa dibohongin gitu kan, sertifikat itu ada fotonya gitu, langsung dipoto gitu domanya gitu, nggak bisa kan domba nggak bisa misalkan kan kalau nggak ada foto nggak ada bukti kan bisa manipulasi gitu ya. Jadi kan kalau ada foto misalkan domba juara betul, domba misalkan si Jagat misalnya fotonya betul gitu. Jadi nggak ya. Terima kasih Pak Den. Mungkin waktu juga yang yang terbatas ya dalam podcast kesempatan ini. Terima kasih Waden telah hadir di podcast Gema Desa. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, menjadi inspirasi, menjadi informasi bagi peternak-peternak domba. Jadi jangan sungkan, jangan sungkan yang namanya kontes adu ketangkasan domba itu aman loh, warga-warga desa di seluruh Nusantara, karena di sana itu ada juri, ada wasit, ada pengawas, ada pengaman, pokoknya dijamin aman. Jadi tidak usah ragu, tidak usah cek surah matong hariwang gitu, gitu dijamin segala sesuatunya aman, gitu dijamin segala sesuatunya diperhatikan. Ya Waden, sekali lagi terima kasih telah hadir di Gema Desa. Ya mudah-mudahan ini jadi menambah informasi bagi kawan-kawan desa di seluruh Nusantara. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe, like and share Gema Desa, channel Gema Desa. Saya Asep Dani dan saya Waden. Ya, selamat berjumpa lagi di Gema Desa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.